Kita lanjutkan dialog ya, saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto tadi kan sempat menyebutkan bahwa ada proses pengenalan dan kesukaan. Artinya ketika momen-momen saat ini pada belanja masalah keluarga Jakarta, kemudian dikenal, menampung berbagai masalah, kemudian juga kalau kita lihat kan salah satunya RK itu juga di media sosial juga sangat-sangat digemari ya. Iya. Apa ini faktor yang juga saling menentukan begitu? Salah satu jauh lebih unggul, salah satunya juga mungkin karena RK memiliki masa yang cukup luas begitu, apalagi khususnya di media sosial. Ya, memang ada banyak faktor ya yang kita bisa baca dalam melihat seberapa seorang kandidat itu punya peluang untuk menang. Nah, selain hukum besi pengenalan dan kesukaan, juga ada yang harus dilihat di strong spotter, pemilih militan, dan sebaliknya lawan dari strong spotter itu ada soft spotter namanya. Ya, orang yang gabungan antara yang sudah memilih tapi bisa berubah dengan orang yang belum punya pilihan sama sekali. Gabungan dari itu soft spotter. Nah, dari data kita angkanya masih cukup terbuka lebar di DKI ini, hampir 50% pemilih di Jakarta berkategori soft spotter. Nah, sementara yang strong spotter itu sudah dimiliki oleh dua kandidat, dua paslon, Pram dengan RK. Itu di angka 21 sampai 20. Jadi angka yang menurut saya dari pengalaman selama ini kita membaca temuan data survei, angka yang belum masuk kategori aman untuk menang. Jadi dua-duanya masih sangat punya potensi memenangkan pertarungan. Dan ada sisa waktu kurang lebih 20 hari. Kalau cerdas memanfaatkan ini tentu dengan berbagai macam cara dan kemasan. Nah, potensi untuk terjadi peningkatan ada, sebaliknya potensi terjadi kemerosotan juga ada elektabilitasnya. Nah, yang harus saya waspadai itu justru ada pada RK Suswono menurut saya, apalagi di beberapa kasus terjadi blunder-blunder yang menurut saya nggak perlu ya. Kalau kita bicara perilaku pemilih yang mayority ini berkategori cair, masih dinamis bisa banget dinamis gitu. Nah, tinggalkan teorinya. Kalau memang seberapa itu punya potensi tsunami politik terjadi, kayak kemarin misalnya Pak Suswono tentang Nabi Muhammad, pemuda pengangguran dan segala macam, itu sangat potensial sebenarnya bisa merontokkan pasangan ini ya. Nah, tinggalkan teorinya, dalam teori negatif campaign ini, seberapa publik tahu, seberapa publik percaya. Di beberapa kasus kita menemukan calon yang sudah 2 bulan ditahan di KPK masih dipilih tuh. Nah, ini kan menggambarkan bahwa ternyata publik tidak tahu. Yang penting orang itu terkenal gitu ya, sosok yang dikenal begitu. Iya, terkenal, incumbent bahkan sudah 2 bulan ditahan di KPK. Cuma publik tidak tahu kalau orang itu tersangkut kasus maksud saya. Nah, sama ini juga seperti terjadi kasus blunder statement misalnya. Kalau yang tahu misalnya cuma 10%, itu tidak akan berefek pengaruh apapun. Nah, sekedar contoh misalnya saya ambil sampel di Pilpres kemarin misalnya, kita bedah di H-7 bulan data survei kita saat Pak Ganjar masih di atas Pak Prabowo, itu kita bedah semua isu negatif pada capres. Nah, salah satunya kan yang muncul itu misalnya Pak Ganjar itu dari sekian 4 isu yang muncul, IKTP, isu wadas, kemiskinan di Jateng, suka nonton video porno. Nah, ternyata baru 9%, jadi nggak berpengaruh apa-apa. Tapi begitu publik makin tahu, dia makin terus rontok. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kandidat yang punya tren turun. Itu yang harus diwaspadai khususnya di 20 hari yang dinamikanya masih bisa berubah. Kalau poltreking Indonesia seperti apa? Mungkinkah belusukan begitu apa yang dilakukan oleh para paslon, terutama paslon 01 yang bersaing tipis ini dan juga 03, ini bisa kemudian berpengaruh terhadap pemilih-pemilih yang sampai saat ini masih belum memutuskan? Jadi Pilkada Jakarta ini memang unik dan menarik ya. Tentu kenapa Jakarta menjadi sangat menarik dan dinamis, ini
kita menyebutnya masih ibu kota ya, tapi setidaknya kan kota paling besar ya dalam konteks negara kita di Indonesia, dan karena itu dinamikanya tentu sangat luar biasa. Dan dinamika yang terjadi ini tentu bergantung pada berbagai hal, termasuk tadi ada belusukan, kampanye, termasuk isu yang menyertai berbagai dinamika politik yang terjadi gitu. Artinya campaign tentu punya peranan yang sentral saya kira. Kalau tadi saya bicara pertama soal figur misalnya atau personal branding dari kandidat, itu kan melekat, dia mungkin tidak akan bertambah atau tidak akan berkurang ya. Tetapi bagaimana kemudian resonansi isu, dominasi isu dari personal tadi, misalnya soal rekam jejak, pengalaman, soal latar belakang, religiusitas misalnya, itu kan sudah sudah mentok lah kira-kira kan, stagnan gitu. Tetapi bagaimana kemudian itu bisa digerakkan jadi isu yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih, itu yang akan menentukan. Nah, tapi kalau kampanye saya kira tentu karena ini kegiatan campaign untuk mempengaruhi pemilih, dia tentu beda ya. Semakin sering dilakukan, tentu dia akan semakin dominan dan punya pengaruh terhadap proses pengenalannya pemilih. ada ya begitu. Betul, ya, kedekatan juga ada. Terima kasih. Mas kasih. Terima kasih, Mas Toto, terima kasih. Kita bahas di lain waktu ya, karena kita juga sambil berjalannya waktu, kita masih melihat ya bagaimana dengan respon masyarakat terhadap Pilgub Jakarta yang masih sangat menarik untuk dibahas.